Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Isma Afifah. Nah, kali ini saya akan mereview hasil presentasi dari kelompok 7 tentang sampel dan cara penelitian sampel. Di sini ada beberapa submateri yang akan saya review. Yang pertama ada pengertian sampel data, yang kedua macam-macam sampel data, yang ketiga langkah-langkah pengambilan sampel data, dan yang keempat teknik pengambilan sampel data. Yang pertama pengertian sampel data. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, nah misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Kesimpulannya akan diberlakukan untuk populasi. Untuk itu, sampel yang diambil dari populasi betul-betul representatif atau yang mewakili. Terdapat dua syarat yang harus dipenuhi dalam prosedur pengambilan sampel, yaitu sampel harus representatif atau mewakili dan besarnya sampel harus memadai. Suatu sampel dikatakan representatif apabila ciri-ciri sampel yang berkaitan dengan tujuan penelitian sama atau hampir sama dengan ciri-ciri populasinya. Dengan sampel yang representatif seperti ini, maka informasi yang dikumpulkan dari sampel hampir sama telitinya dengan informasi yang dapat dikumpulkan dari populasinya. Yang kedua, macam-macam sampel. Jenis dan teknik sampling yang dimaksud adalah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya, dengan memerhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang representatif dan kemudian terdapat dua teknik sampling yang berbeda, walaupun pada dasarnya bertolak dari asumsi yang sama, yaitu ingin memperoleh secara maksimal sampel yang representatif yang tidak didasari oleh keinginan si peneliti. Jenis dan teknik sampling tersebut yaitu 1. Random sampling dan 2. Non-random sampling. Menurut S. Margono, ada beberapa jenis sampel yang diperoleh dari teknik random sampling, yaitu sebagai berikut. Dari yang pertama, probability sampling. Dalam probability sampling ini, ada beberapa macam juga. Yang pertama, simple random sampling. Merupakan teknik untuk mendapatkan sampel yang langsung dilakukan pada unit sampling. Dengan demikian, setiap unit sampling sebagai unsur populasi yang terpencil memperoleh peluang yang sama untuk menjadi sampel untuk mewakili populasi. Teknik ini dapat dipergunakan jika jumlah unit sampling dalam suatu populasi tidak terlalu besar. Yang kedua, stratified random sampling. Yang stratified random sampling ini biasanya digunakan pada populasi yang mempunyai susunan bertingkat atau berlapis. Nah, misalnya nih sekolah terdapat beberapa kelas. Dalam masyarakat terdapat tingkatan penghasilan. Yang ketiga, cluster random sampling. Cluster random sampling digunakan jika populasi tidak terdiri dari individu-individu, melainkan terdiri dari kelompok-kelompok individu atau klaster. Misalnya nih, penelitian dilakukan terhadap populasi pelajar SMU di sebuah kota. Untuk itu, random dilakukan pada semua pelajar, tetapi pada suatu sekolah atau kelas sebagai kelompok atau klaster. Dan yang kedua ini, non-probability sampling. Ada beberapa macam juga. Yang pertama, accidental sampling. Dalam teknik ini, pengambilan sampel tidak ditetapkan lebih dahulu oleh peneliti. Peneliti langsung mengumpulkan data dari unit sampling yang ditemui. Misalnya, penelitian tentang pendapat umum mengenai pemilu dengan mempergunakan setiap warga negara yang telah dewasa sebagai unit sampling. Yang kedua, kuota sampling. Dalam teknik ini, jumlah populasi tidak diperhitungkan, tetapi diklasifikasikan dalam beberapa kelompok. Sampel diambil dengan memberikan jatah atau kuota tertentu pada setiap kelompok. Yang ketiga, purposive sampling.
Pemilihan sekelompok subjek dalam purposive sampling didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan populasi yang diketahui sebelumnya. Dengan kata lain, unit sampel yang dihubungi disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian. Dalam penentuan sampel, perlu memperhatikan sifat dan penyebaran populasi. Berkaitan dengan hal itu, dikenal beberapa kemungkinan dalam menetapkan sampel dari suatu populasi. Yang pertama ada sampel proporsional, yang menunjuk pada perbandingan penarikan sampel dari beberapa subpopulasi yang tidak sama jumlahnya. Dengan kata lain, unit sampling pada setiap subsampel skanding jumlahnya dengan unit sampling dalam setiap subpopulasi. Yang kedua, sampel area. Sampel ini memiliki kesamaan dengan sampel proporsional. Perbedaannya terletak pada subpopulasi yang ditetapkan berdasarkan daerah penyebaran populasi yang hendak diteliti. Yang ketiga, sampel ganda. Penarikan ganda atau sampel kembar dilakukan dengan maksud menanggulangi kemungkinan sampel minimum yang diharapkan tidak masuk seluruhnya. Untuk itu, jumlah atau ukuran sampel ditetapkan 2 kali lebih baik dari yang ditetapkan. Dan yang terakhir, sampel majmuk. Sampel majmuk ini merupakan perluasan dari sampel ganda. Pengambilan sampel yang dilakukan lebih dari 2 kali lipat tetap memiliki kesamaan dengan unit sampling yang pertama. Dengan sampel majmuk ini, kemungkinan masuknya data sebaik jumlah sampel yang telah ditetapkan tidak dilakukan lagi. Yang ketiga, langkah-langkah pengambilan sampel. Cara pengambilan sampel menurut Sanjaya mengikuti beberapa langkah-langkah. Yang pertama, menentukan target populasi. Terkadang disebut batasan populasi, yaitu memperjelas target populasi yang dapat mempengaruhi penelitian yang akan kita lakukan, karena penarikan anggota sampel harus sesuai dengan target populasi dalam penelitian. Yang kedua, mendaftarkan seluruh elemen unit populasi. Terkadang populasi terdiri dari banyak elemen atau unit yang berbeda-beda. Oleh karena itu, perlu didaftarkan satu persatu sehingga diketahui mana yang termasuk populasi yang diinginkan dan mana yang tidak. Yang ketiga, menentukan sumber informasi. Mencari sumber informasi yang akurat dan sesuai dengan kebutuhan populasi penelitian tidak boleh dikesampingkan atau disepelekan. Kemudian yang keempat, menentukan jumlah anggota sampel yang akan diambil. Penentuan sangat tergantung pada peneliti dan jenis penelitiannya sendiri, sebab tidak ada ketentuan umum untuk hal itu. Namun, para peneliti sepakat semakin banyak sampel maka hasilnya akan lebih baik. Hanya saja, biasanya anggota sampel yang proporsional biasanya jauh lebih penting. Dan yang terakhir, menentukan teknik sampling yang akan digunakan. Setelah jumlah sampel telah ditentukan, maka selanjutnya adalah menentukan teknik sampling yang akan digunakan sesuai dengan karakteristik populasi dan kebutuhan penelitian. Pembahasan yang terakhir yaitu teknik pengambilan sampel. Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel. Teknik sampling pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling, yang pertama ada sampel random. Dikatakan simpel atau sederhana karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi ini. Yang kedua, proportionate stratified random. Teknik ini dilakukan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Dan yang ketiga, disproportionate stratified. Teknik ini dilakukan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen. Teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasi berstrata tetapi kurang proporsional. Dan yang terakhir, cluster sampling atau area sampling. Teknik sampling daerah digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data yang sangat luas. Kemudian non-probability sampling, teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Di sini adalah sampling sistematis, sampling kuota, sampling aksidental, purposive sampling, sampling jenuh, dan snowball sampling. Sekian hasil review saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.